Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini, pagi yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami memulai aktivitas kami dengan menyembah-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah firman-Mu pagi ini menjadi rema Tuhan di dalam setiap hati kami, untuk kami dapat melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menaruh segala pikiran yang baik di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati lewat penyembahan tadi? Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Wow, Pak Lukas. Nggak tahu lagi kepingin dekat sama Tuhan atau lagi viral ini lagu ini ya. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Ya, puji Tuhan. Saya cari-cari lagu ini, ternyata Pak Lukas yang memunculkannya. Jangan sebentar, Pak Lukas. Peluk aku Tuhan selamanya. Oke, kita masuk di dalam firman Tuhan ya. Saudara, beberapa hari lagi, tepatnya 15 hari lagi ya, kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan kita akan masuk di tahun 2026. Banyak peristiwa di tahun 2025. Entah itu kehilangan, atau justru malah sebaliknya, kita mendapatkan pemulihan dan berkat-berkat dari Tuhan. Tapi ingat, tahun 2025 itu sudah kita lewati. Kita nggak bisa kembali ke tahun 2025. Ya, kita mau memperbaiki di awal tahun 2025 nggak bisa. Bahkan mungkin kita mau kembali sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, itu sudah nggak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita menjalani kehidupan hari ini dan kehidupan yang akan datang, yaitu di tahun 2026. Ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan, saudaraku, di tahun 2026? Banyak ahli ekonomi mengatakan 2026 nggak beda jauh, bahkan mungkin lebih buruk daripada 2025. Saya mengingat kalau ada perkataan seperti itu, bukankah perkataan itu disampaikan di 2024, 2023 ya, zaman-zamannya COVID sampai hari ini, orang-orang bilang ya memang tahun depan nggak lebih baik gitu ya. Tapi buktinya sampai hari ini kita anak-anak Tuhan masih bisa bertahan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, saudara. Nah, saya rindu kita semua mau memperhatikan ya firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan ingin apa? Kita di tahun 2026. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan ayat firman Tuhan ini ya. Saya ambil di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18-19. Saya bacakan Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, firman Tuhan ya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Ayat 19, perhatikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan
di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin firman Tuhan ya. Kita mau satu persatu bahas ayat ini, ayat yang ke-18. Dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, peristiwa yang dahulu itu sudah terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Hal-hal yang dahulu itu udah nggak bisa kita perbaiki lagi. Bahkan sehari kemarin aja nggak bisa kita perbaiki. Ya. Dan Tuhan, kenapa mengatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu? Karena dia tidak bekerja di masa yang lalu. Dia bekerja di masa sekarang dan masa yang akan datang untuk memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, seringkali manusia ya diberikan memori, diberikan ingatan, bukan untuk mengingat Tuhan, tetapi kita mengingat hal-hal yang dahulu. Ya, saudara, ketika ayat ini masuk di dalam hidup saya ya, saya merasakan ayat inilah fondasi kita memasuki di tahun 2026. Jangan ingat-ingat, kita sudah lewat 2025. Jangan diingat lagi, saudara. Ayo sama-sama kita menyongsong 2026 bersama dengan Tuhan. Nah, saya perhatikan kehidupan manusia. Ada dua hal yang sering diingat-ingat oleh manusia. Tidak terkecuali anak Tuhan. Ada dua hal yang sering diingat-ingat oleh kita sebagai manusia. Ya. Yang pertama, kita selalu mengingat akan kesalahan orang lain. Ya. Saudara, seringkali hubungan suami istri terganggu karena luka batin. Ya. Karena apa yang pernah dikatakan suami atau apa yang dikatakan istri itu selalu diingat. Tidak dilupakan tapi selalu diingat. Ya. Saya sempat kaget, saudara, beberapa bulan yang lalu. Ya, ketika saya ngobrol dengan istri saya suatu siang ya, saya katakan kepada dia, nih kamu jangan hanya perhatikan anak-anakmu, kamu juga perhatikan aku suamimu, perhatikan makananku, kesehatanku, masak yang bergizi dan sebagainya. Nah, karena apa? Nanti hidupmu, masa tuamu, itu engkau bersama dengan aku. Kita kembali menikmati masa tua bersama. Kamu nggak mungkin masa tua bersama anakmu. Ya, kamu ada aku, masa tua kita berdua. Saudara tahu apa yang dikatakan istri saya, saudara? Apa dulu waktu kita hidup di AD6, ya rumah saya di blok AD nomor 6, itu kamu pernah bilang, kamu nggak ingin masa tuamu bersama dengan aku. Kaget saya, saudara. Kaget. Loh, kapan nih aku ngomong gitu? Iya, waktu dulu kita masih merintis usaha di adik 6. Kamu ngomong begitu. Loh, 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 loh. Itu kita hidup di adik 6 itu 2008 loh nih. Masa sih aku ngomong kayak gitu? Iya kok, kamu ngomong kayak gitu kok. Loh, 2008 loh saudara. Sekarang 2025. 17 tahun. Masih diingat saudara. Ini bibir yang ngomong. Wes gak eling saudara. Nggak ingat. Ya kan? Lah, itulah ya maaf ya Bu Esther, itulah wanita. Ya, hal detail sedetail-detailnya itu diingat. Ya, mending kalau hal sedetail-detailnya tentang pertolongan Tuhan, it's okay. Ya, tapi hal-hal yang negatif, tolong
Jangan diingat, di-delete. Ya, amin saudaraku. Ya, seringkali di dalam pertemanan kita mengingat kata-kata yang keluar dari teman kita, teman gereja, teman komunitas, ya, perlakuan mereka terhadap kita. Kita ingat terus, ya, sehingga kita nggak bisa move on, saudara. Ya, nah, istri-istri kayaknya eh, sudah firasat saya sindir, Pastor. Jadi nggak ikut semua. Istri saya ada nih, Pak Heri tuh. Oh, ada ya, ya, ya. Puji Tuhan, istri Pak Ivan ada ya. Ya, saya teringat ketika Pastor Yosef pernah sharing satu pagi tentang seorang nenek ya. Waktu itu umurnya kurang lebih 90 kalau nggak salah. Dia tidak bisa berdamai dengan saudaranya. Dia selalu ingat perkataan saudaranya. Dia selalu ingat. Nah, akhirnya sampai satu saat dia sakit dan otaknya mengecil. Ya, otaknya mengecil. Memang dibuat Tuhan sampai seperti itu supaya dia tidak ingat lagi akan kelakuan saudaranya, akan perlakuan saudaranya terhadap dia ya. Saudaraku, inilah yang seringkali diingat oleh manusia. Kesalahan orang lain, saudara. Ya, orang yang merugikan kita, orang yang membuat kita sakit hati, mungkin bos kita, siapapun itu. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat masa yang lalu. Jangan perhatikan masa yang purbakala. Lepaskan pengampunan. Amin, saudaraku. Ya, sempat disinggung oleh Pak Lukas beberapa waktu yang lalu tentang kita berdamai. Ya, saudara, ayat firman Tuhan ini mengena di hati saya dulu, saudara. Ya, kemarin saya rekonsiliasi dengan kakak saya yang pertama. Ya, saya undang dia ke Natal di gereja kami. Saya ajak dia nanti bulan 1 ke Penang sama-sama kontrol untuk jantung dan sebagainya. Saya rekonsiliasi dengan istrinya. Ya, saya tidak ingat-ingat lagi akan masalah saya. Saudara, termasuk dengan ya tetangga dekat rumah, saudara. Saudaraku kalau diremehkan atau dalam tanda kutip direndahkan oleh orang yang di atas kita, mungkin kita tersinggung ya. Tapi kita bisa terima. Nah, kalau orang itu menghina kita, merendahkan kita, orang itu ekonomi di bawah kita, dan kita jauh lebih tua dari dia, ya tentu perkataan itu sangat menyakitkan dan menusuk hati kita. Tapi saya lepaskan pengampunan. Saya ingin melewati tahun 2025 ini dengan tidak mengingat-ingat segala sesuatu yang negatif yang pernah saya alami. Saya ingin hidup saya bersih, hati saya bersih. Saya ingin melewati 2026, new season bersama dengan Tuhan. Musim yang baru, dari awal bulan sampai akhir tahun 2026. Berdasarkan pimpinan Tuhan. Saya nggak mau lagi bawa sampah-sampah di dalam hati saya. Istilahnya Pastor Yosef, masa sampah itu ditaruh di lemari kita yang berharga atau ditaruh di kamar kita. Sampah itu dibuang. Kita tinggalkan di tahun 2025. Dan kita raih kemenangan bersama Tuhan di tahun 2026. Amin teman-teman ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang sering diingat oleh manusia? Dan hari ini Tuhan menegur kita. Yang kedua adalah ingatan, yang pertama tadi ingatan akan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah ingatan akan kesalahan
akan dirinya sendiri. Nah, saya melihat banyak anak Tuhan nggak bisa move on dalam hidupnya. Karena dia hidup di masa lalu. Dia hidup di masa lalu. Apa yang dulu pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan, salah dalam investasi, seperti saya, salah mempercayai orang. Kalau kita ingat terus hal itu, kita ingat terus hal itu, maka kuasa Tuhan nggak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau tadi ingatan akan kesalahan orang lain, kalau saya boleh katakan ya, seringkali itu disimpan oleh wanita. Ya, wanita itu bisa menyimpan ingatan itu luar biasa ya. Setiap perkataan kita yang sudah kita lupakan dia bisa ingat. Tapi pria pun hati-hati. Pria mungkin nggak gampang ingat perkataan orang, tapi pria selalu mengingat apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa kali saya mempunyai teman di komunitas, bahkan teman seperjalanan kalau saya keluar pulau ya, seringkali saya sharing di PR37 ya. Teman saya kenapa? Dia bekerja nggak bisa rajin, nggak bisa maksimal. Karena dia masih hidup di masa lalu, kesuksesan di masa lalu. Ya, dia nggak bisa move on. Dia masih terbayang-bayang mungkin juga dengan kesalahan di masa lalu, terlalu percaya dengan salesnya dan sebagainya. Saudara, hal inilah yang membuat kuasa Tuhan itu sulit kita alami. Saudara, kita mau belajar di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6 mungkin Pastor Yos atau Pastor Yosef bisa bantu saya. Bilangan pasal 11 ayat 4, 5 dan 6. Waktu saya sampai jam berapa Pak Lukas? Bilangan 11 ayat berapa Pak Ferry? Ayat 4 sampai 6. 4, 5, 6 ya. Ya. Bilangan 11 ayat 4, 5 dan 6. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, pada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, thank you Pastor Yor. Saudara lihat ya. Saudara lihat ya, bangsa Israel. Tuhan marah ya. Ketika Tuhan mendengar tentang bangsa Israel, mereka teringat akan kondisi di Mesir. Mereka makan ini dengan tidak membayar apa-apa. Itu kata-kata yang jahat, saudara. Mereka itu loh diperbudak. Ya, di Mesir mereka itu teriak-teriak untuk dibebaskan dari perbudakan. Kok sekarang ngomong mereka teringat kepada mentimun, bawang pre, dan sebagainya. Mereka teringat akan kehidupan dulu di Mesir. Ya, saudara, makanya bangsa Israel ini, mereka berputar-putar di padang gurun. Karena ingatan akan Mesir itu nggak pernah mereka lepaskan. Mereka selalu ingat akan Mesir, selalu ingat akan Mesir. Ya, ada satu statement hamba Tuhan ini menarik ya. Dibutuhkan 10 hari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi dibutuhkan waktu 40 tahun supaya bangsa Israel bisa terlepas dari ingatan akan Mesir. Saudara, kalau kita akan memasuki tahun 2026,
dan kita masih membawa segala sesuatu di masa lalu kita. Mungkin di 2024 kegagalan kita, di 2025 kita masih ingat-ingat terus hal itu. Maka jangan-jangan hidup kita nanti akan berputar-putar di padang gurun. Ya, saudaraku, ayo sama-sama kita mau menyambut 2026 bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian pertanyaannya, menurut saya ya, ini satu kontradiksi. Kalau kita tidak boleh ingat-ingat akan hal-hal yang lalu, terus untuk apa Tuhan menciptakan yang namanya ingatan atau memori? Ya, ingatan atau memori. Untuk apa Tuhan ciptakan secara itu? Kalau kita nggak boleh mengingat-ingat akan masa yang lalu. Ya. Kita mau baca dulu ya. Di dalam Yosua 24, mungkin Pastor Yes bisa bantu saya lagi, Pastor. Yosua 24, ayat 2, 7, 13. Kita lompat-lompat ya. Yosua 24 ayat 7 ya Pak ya. Ayat 2 dulu, Pak. Ayat 2 dulu. Oh, Yosua 24 ayat 2, saya bacakan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat berapa lagi Pak? Ayat 2, 7. lanjut ke 7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan ditetapkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Lanjut ayat berapa Pak? Ayat 13 Pak. Ayat 13. Oke. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Amin. Ya, inilah saudaraku, ya. Yosua ketika dia sudah masuk tanah Israel, tanah Kanaan, merebut dari bangsa Kanaan ya. Dia sudah masuk ke tanah Kanaan. Dia akan berpisah dengan orang Israel. Orang Israel itu diingatkan kembali siapa dia, ya, siapa nenek moyangnya, bagaimana kondisi nenek moyangnya di Mesir, dan bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan sampai Tuhan memberikan tanah Kanaan. Jadi bisa saya simpulkan, saudaraku, ingatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita pakai untuk mengingat-ingat segala perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku ya. Kita mau ingat bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana kita mengalami cinta mula-mula. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong setiap kita di masa lalu, di mana kita mengalami lembah kekelaman, kesesakan. Kita ingat itu hari ini, saudara. Dan kita ingat segala perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Saya yakin dari muda, mungkin anak-anak, muda, bahkan sampai tua hari ini, pasti dari kita pernah ditolong oleh Tuhan. Ingat hal itu, saudara. Ya. Saudara, kenapa Raja Daud ini menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan? Orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau nanti saudara baca di dalam Mazmur 143 ayat 5,
Mazmur 105 ayat yang kelima. Mazmur 77 ayat yang ke-11. Beberapa kali, ya, beberapa kali Daud ini mengatakan apa? Dia mengingat dan merenungkan pekerjaan Tuhan. Dia selalu ketika jiwanya mengalami gundah gulana, ketika dia mengalami masalah tentunya yang berat, ya, dia ingat akan segala pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Saudara, ketika Daud di Siklak, anak istrinya diambil orang, ya kan, rumahnya dibakar, dan pengikutnya akan membunuh dia. Dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya, salah satu cara kita menguatkan iman kita kepada Tuhan adalah kita mengingat-ingat segala perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau dulu Tuhan tolong, saat ini pun Tuhan pasti akan tolong hidup kita. Jadi saudaraku, ya, jangan mengingat-ingat hal-hal yang negatif. Ingatlah hal-hal yang positif. Ingatlah selalu akan pertolongan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, saya menganalogikan ingatan itu seperti dua sisi mata uang. Ya, mata uang yang satu, ingatan itu bisa membawa kita ke hal-hal negatif sehingga kita nggak bisa move on. Tapi ingatan itu juga bisa membawa kita ke hal-hal positif, yaitu iman kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tergantung kita mau memakai ingatan kita kemana. Nah, pagi ini Tuhan ingin kita semua yang ada di sini memakai ingatan kita seperti Raja Daud, merenungkan dan mengingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Kita baca ya, ayat yang terakhir, ayat yang disukai kita semua ya. Yesaya 43 ayat 19 tadi, firman-Nya, ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang baru sudah Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini. Tinggal bagaimana respon kita. Dikatakan, lihat aku membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang enggak kita pikirkan, sesuatu yang impossible, sudah Tuhan berikan dalam hidup kita di tahun yang akan datang ini. Ya, yang kita mungkin nggak akan terpikir, saudaraku. Ya, jalan-jalan di padang gurun itu bagaimana caranya bikin? Sungai-sungai di padang belantara bagaimana caranya membuat? Tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa. Cuman syaratnya itu tadi, saudara. Ya, jangan ingat-ingat yang lalu. Jangan ingat akan kesalahan orang lain. Dan jangan ingat akan kesalahan diri kita sendiri. Mari saudara, kita selalu ingat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa katakan, selamat tinggal 2025, selamat memasuki tahun rahmat Tuhan di 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sebelum tutup dalam doa, saya kok rindu ya kita nyanyikan lagu. Nanti saya aja yang nyanyi, teman-teman tetap mic-nya dimatiin ya. Terus kita masuk dalam doa.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi yang indah ini Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman semua Tuhan. Kami mau memasuki tahun 2026 dengan kami meninggalkan segala sesuatunya yang buruk yang kami alami maupun yang orang lain lakukan dalam hidup kami. Kami mau melupakan yang telah lalu dan berlari kepada tujuan yang di depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah setiap para pria yang pagi hari ini hadir Tuhan, Engkau mau tolong hidup kami. Kami yakin dan percaya sesuatu yang baru sudah Engkau sediakan di 2026. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sharing teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Ferry atas firman Tuhan yang luar biasa ya. Ya, hari ini emang mengangkat hati lah. Mungkin saya izin di awal dulu ya sharingnya. Silakan dilanjut. Ya, saya sangat terima kasih ya Pak ya. Jadi mungkin kalau boleh ngomong sih titik balik saya itu mungkin waktu di merit lah ya tahun 2002 ya. Ya. Nah di situ setelah merit ya saya merasa waktu kan memang lagi senang-senangnya gitu kan ya. Tapi di dalam berjalan waktu kalau boleh diingat, gue sekali kita ingat-ingat ya, itu ternyata tuh saya banyak melakukan dosa gitu, melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan ini sampai terakhir kita di PMP tahun 2024 titiknya itu ya. Nah, terus tapi anehnya setelah saya waktu itu kita nggak pernah ingat gitu kan ya, tapi setelah kita ingat balik tadi justru yang ingat balik itu adalah itu kasih Tuhan yang benar-benar membantu saya gitu kan. Ternyata banyak sekali hal-hal yang Tuhan bantu kepada saya gitu Pak. Karena ternyata oh dulu biasa begini dibantu, oh dulu gini dibantu, oh dulu begini dibantu. Padahal tuh baru baru ingat gitu, baru kita ingat. Ternyata dulu saya jatuh dalam dosa besar, dalam ini terus kesalahan gitu. Ternyata Tuhan setelah itu kita diperbaikin lagi, diperbaikin. Tapi saya nggak ngerasa, justru saya yang tidak tanda kutip mungkin saya nggak tahu diri gitu. Tapi saya merasa itu dibantu sama ini. Nah, emang sejak titik balik di 2024 ikut VMP itu saya akan berjanji ya kita akan menghilangkan hal tersebut gitu kan. Dan puji Tuhan selama 2024 ini semenjak kita mau itu sejak kita ingin melakukan dosa itu kita bisa ngerem gitu. Banyak sekali hal-hal yang kita ternyata begitu lakukan ini kita ingat firman Tuhan semua ya. Dan ini kita bisa ngerem di situ Pak. Ya itu luar biasa ya. Itu titik balik saya. Terima kasih Pak Ferry. Silakan mungkin yang lain. Nih. Shalom. Shalom. Ya, sorry tadi
masuknya telat. Sebenarnya dari tadi udah mau masuk, nggak bisa-bisa, udah di jalan tadi. Ah, tadi sempat ngikut itu ya, apa ujian penyembahannya tadi bagus tuh tentang apa lagu tadi itu lagunya Pak Lukas tuh. Ya hari ini tentang masa lalu ya. Keren juga sih Pak Ferry tentang kalau istri memang gampang mengingat, tapi kalau kita sebagai laki-laki memang kita jarang ingat. Tapi ada satu kesalahan yang kita ingat yang jadi intimidasi kita kadang-kadang. Yaitu kesalahan yang sepertinya kita gagal gitu. Karena kita laki-laki disitulah kita kadang-kadang menjadi satu apa ya, satu inilah ya, satu pelajaran gitu. Tapi bisa jadi dua sih, dua macam. Yang pertama dia bangkit, yang kedua dia frustasi ya. Itu cowok ya. Tapi kalau cewek kan emang rata-rata kan ke hati ya kalau ingat yang lalu. Ya sama lah Pak Ferry itu 2008 ya. Ya istri saya juga banyak yang lalu-lalu suka ngingat gitu. Ini sebelah saya istri saya. Ya jadi seru juga hari ini kayaknya kita ada istri ya, pemandangan yang berbeda gitu. Ya, cuman memang belum semua mungkin. Jadi istri saya kita dari mana tadi? Itu dari area puncak tadi pagi. Jadi kita mau jalan-jalan berdua lah gitu kan dari kemarin gitu ya. Terus buru-buru istri saya pagi-pagi udah berangkat tuh jam 4 pagi kita udah berangkat. Ya inilah gitu. Kita pengen dipulihkan juga gitu. Karena jarang banget saya sama istri saya jalan gitu ya. Kayak tadi Pak Ferry bilang kan kalau Pak Ferry ngomong ke istri kan itu ngurusin anak mulu kan nanti masa tua kita berdua loh. Itu benar kalau itu yang ngomong istri saya Pak Ferry. Istri saya yang ngomong. Ya, kalau istri saya ngomongnya ke saya tuh, lu anak mulu sih diurusin. Kita kan nanti masa tua berdua. Sebaliknya Pak Ferry. Ya bagus nih. Jadi memang perlu berdua ya. Jadi kemarin kita jalan coba berdua aja deh. Ya pengen pengen apa? Pengen berdua gitu. Karena selama ini sama anak terus gitu. Ya puji Tuhan pagi ini dapat firman-Nya bagus ya untuk kita clear di hati. Ya apalagi jangan mengingat masa lalu. Ya betul itu teman yang memang jadi pelajaran kita lah ke depan supaya kita lebih baik. Ya cuman kalau istri kayaknya untuk masa lalu itu memang mesti ada apa ya? Mesti ada pemulihan luka mungkin ya. Luka di batin ya kayaknya. Jadi memang harus pelan-pelan kalau 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 wanita ya beda sama sama kita cowok ya gitu. Ada masukan? Tambahan? Oh enggak. Belum ada tambahan? Belum Nggak bisa boleh, sharing. Baru dengar dulu pastor ini istri saya. nggak boleh. Harus ada tambahan. Enggak, selama ini dia kan lihatnya di balik layar, dia kan di dapur Nah, situ. makanya itu hari ini harus ada tambahan. Ya, jadi pasti dia baru dia tatap muka nih dengan semua tuh. Lihat ketemu Pak Ferry, ini Pak Hoki. Kalau Pak Yos udah biasa, Pak Mardi baru lihat juga tuh. Ini Mas Heru nih, yang paling ganteng. Nah, jadi baru ngelihat nih di sini. Oke, itu aja dari kita, Pak Lukas. Tuhan berkati Pak Lukas. Thank you Pak Ferry. Memberkati sekali. Ya, terima kasih Pak. Kayaknya cara Pak Irfan perlu ditiru ya. Pagi-pagi kita tulik gitu ya, suruh jalan-jalan gitu ya. Ngajak kemana gitu. Makan-makan, cari makan pagi, subuh-subuh gitu ya Pak ya. Dari ini. Dari Jakarta kan susah di ini. Kalau saudara Cipuncak dekat gitu ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Hmm. Oke, silakan yang lain coba. Ayo langsung aja. Ya, sambil nunggu ya. Kita harus tahu Yesaya 43 ini kalau dari sisi historinya, itu Nabi Yesaya sedang berbicara kepada bangsa Israel di masa pembuangan Babel. Ya, jadi bangsa Israel lagi mengalami masa-masa sulit, bahkan sangat sulit, sampai dikatakan mereka kehilangan pengharapan. Mungkin keadaan itu ada di hidup kita hari ini, makanya nasihatnya jangan melihat masa lalu. Ya tadi dikaitkan dengan bilangan tadi, ingat bawang pre ya, memang jadi lapar gitu ya. Saya sukanya kalau goreng telur Suaranya hilang pakai ya? bawang pre gitu ya. Ya kan? Kenapa Pak Lukas? Suaranya barusan hilang, Mas. Oh hilang. Udah. Sekarang udah sih. Tadi barusan hilang.
Oh, iya, iya, iya. Enggak, bagus kok. Enggak hilang. Sampai mana ada hilangnya? Enggak hilang, Pastor. Bagus. Sampai Bawang Pre. Oh, Bawang Pre. berarti yang hilang cuma Pak Lukas, yang lain tidak hilang. Ya, jadi pahami konteks ayat ini ya, mengingatkan kita tidak boleh ingat masa lalu lah. Kalau diomong sekarang pria dan wanita tadi ya, itu bukan karena wanita itu berusaha mengingat, enggak. Tapi kalau kita belajar fungsi otak pria dan wanita ada perbedaan besar. Kalau otaknya wanita itu seperti lapangan bola, luas. Dia tidak perlu mengingat, cukup ngelihat saja. Ibaratnya itu cukup dia berdiri ngelihat yang di ujung sana kelihatan tuh langsung ingat dia. Ya. Beda sama pria. Ya, pria itu seperti otaknya seperti kamar kos. Terkotak-kotak kecil-kecil. Ya. Jadi ya itulah makanya berkaitan sama dosanya pria gitu ya. Pria itu dengan mudahnya ya, malamnya dengan siapa, besoknya dengan siapa, lupa aja udah. Ya. Itulah pria gitu. Dan kalau kita belajar psikologi ya, saya lihat ada film di Netflix itu gitu. Ada pria itu yang suaminya selingkuh ya. Lalu dengan mudahnya dia membawa selingkuhannya datang ke istri yang pertama, berharap dimengerti, memaksakan kehendak untuk dimengerti. Jadi kita pahami ini dulu, ya, bahwa cara berpikir kita sudah berbeda. Makanya tidak usah kaget ya, kalau tiba-tiba istri ngomong itu dulu 5 Desember tahun 1903 misalnya, itu ingat dia gitu loh ya. Jadi jamnya ingat, kejadiannya ingat gitu kan. Jadi ayo kita pahami ya cara berpikir ini. Jadi maksudnya gini loh, kalau yang pria juga jangan terlalu baper ya. Kalau dia ingat itu ya memang diingat, bukan berusaha mengingat atau sengaja mengingat, enggak. Ya memang karena otaknya dia seperti lapangan bola. Jadi dimanapun tahu dia, gitu. Tahun berapa, jam berapa, kejadian apa ingat. Nah, salah satu indikasi di Yesaya 43 ini apa sih? Ini contoh ya, contoh. Tidak boleh mengingat-ingat masa lalu itu. Mesir itu kan ibaratnya dunia. Ya. Bangsa Mesir itu ketika di pembuangan Babel, nanti kembali ke konteksnya, pembuangan Babel itu dia merasa gini loh, enak ya dulu di Mesir, ngapain sih keluar dari Mesir? Ya, di sana banyak ini, banyak itu, bisa makan ini, bisa makan itu, di sini nggak bisa. Ibaratnya gitu loh. Seringkali kan kita juga melakukan yang sama ya. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita selalu membandingkan. Enakan dulu ya. Enak itu ya. Nah makanya itu, ada orang yang bercerai lalu menikah lagi. Saya bilang ini bukan jaminan setelah ini selesai, enggak. Kenapa? Karena begitu nanti dia kecewa lagi, membandingkan lagi, iya ya kok enggak seperti yang pertama ya, dan lain sebagainya. Ini membandingkan ini luas sekali aspeknya, termasuk ini kesaksian pribadi ya. Ketika saya melihat sahabat saya di Bandung itu yang sempat viral menodongkan pistol di tengah jalan, ternyata ditodongkan kepada mantan simpanannya, ya, bukan simpanan BRI, bukan ya, ini simpanan yang hidup gitu ya. Ternyata apa? Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Itu kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan merasa gini loh, enak ya jadi orang dunia. Yang penting kaya raya,
kasus apapun diselesaikan, dan dia sekarang lagi viralnya apa? Di YouTube bedah rumah pakai uang pribadi. Satu rumah itu bisa dibedahkan 100 juta. Ya. Langsung viral itu Irfan Hakim ikut nimbrung, wali kota Bandung ikut nimbrung, ya. Jadi terkenal lagi, tapi terkenalnya positif. Karena apa? Karena duit. Saya lalu berpikir gini, iya ya, orang ini, teman saya ini, teman SD itu. Nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah ibadah, hidupnya kacau balau gitu ya. Tapi karena duitnya banyak, nah ini, Mesir, diingat-ingat. Ternyata, yo enak ini hidupnya. Nah, itulah, ya hati-hati. Nah, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita biasanya ini bicara juga tentang penebusan. Yaitu keluarnya Mesir dari Israel, kebalik, keluarnya Israel dari Mesir, atau penebusan Kristus untuk kita. Ini korelasinya di sana. Ya, jadi tadi Pak Ferry bilang, Tuhan itu butuh 1 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Dunia ini betul-betul menguasai hidup kita. Pikiran kita, perasaan kita ini sudah dikuasai dunia. Jadi harus hati-hati itu, disikapi itu. Ya, ayo silakan sharing yuk. Orang dunia pun banyak di truk-truk itu, Pastor. Piye enak zamanku biyen toh. Nah, itu makanya kan gitu tuh suka membandingkan ya orang itu ya. Ya, teman-teman yang angkatan tahun 70-an pasti tahu. Lek Pak Heru nggak tahu senyum-senyum aja Pak Heru. Iya. Ya, Oke, shalom Saya nggak tahu Pak Ferry. Yosef. silakan Pak Yon. Ya, thank you Pak Ferry buat perenungannya, meneguhkan saya pribadi bahwa sekarang tanggal 14 Desember, besok udah 15, sudah setengah bulan lagi, 15 hari lagi kita ganti tahun baru. Dan itu cukup pas banget mengkonfirmasi bahwa kemarin Jumat di kelompok sel, di komsel kami itu, ya ada Natalan kecil-kecilan gitu ya, ucapan syukur gitu ya. Jadi saya membawa itu mereka ke Natal. Natal itu ada satu pohon Natal di gambar tuh, ternyata dibelah, yang pohon Natal sebelah kiri ada daunnya, sebelah kanannya salib. Kayak Pak Oki punya gambar background salib. Jadi mengingatkan bahwa musim Natal itu ada alasannya. Alasannya adalah penebusan salib. Nah, jadi saya bawa mereka untuk fokusnya itu bukan hura-hura, bukan pesta, bukan gemerlap Natal, tetapi ingat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fokus kita adalah karya penebusan Tuhan. Jadi Natal itu kan memperingati Yesus lahir. Yesus lahir untuk apa? Tadi untuk karya penebusan dosa, kayu salib, endingnya gitu. Nah itu saya juga kaget karena waktu Natalan pertama kali yang saya WL di Cikarang dengan Randy, itu jujur ya memang di panggung sebelah kirinya itu pohon Natal, sebelah kanannya itu salib. Saya bilang, kok dekorasinya gini banget ya. Natal sebelah kiri ada pohon Natal, sebelah kanannya salib, gitu ya. Ya kalau salib kan pasti pajangan untuk Paskah gitu. Ternyata emang Tuhan ingetin hari-hari ini fokus kita itu Kristus aja. Ingat kebaikan Tuhan aja. Ingat kasihnya, karyanya. Itu yang Pak Ferry bilang tuh betul. Jangan ingat-ingat yang ya kayak PNP ngomong kan, jangan salah fokus kita. Kalau fokus masalah, fokus persoalan hidup ya makin berat gitu. Jadi kemarin juga saya ikut persekutuan ya, ada hamba Tuhan ngomong,
Oh sekarang Indonesia udah bagus loh, Pacific Place, Sudirman, CP, Sarina, pokoknya HI udah bagus, ayo hiasan-hiasan Natalnya. Tetapi dia pakai bahasa apa yang bahasa Inggris, tapi maksudnya intinya itu Christmas Carol atau apa gitu. Pokoknya intinya hanya hiasan, hanya gemerlapnya, tapi mereka esensinya Natal itu ke Kristusnya itu enggak, kekasih Allahnya itu kurang gitu ya. Nah, jadi saya pagi ini saya sangat sangat diberkati dengan uh, jadi sebelum kita tinggal setengah bulan, ya kita harusnya ingat karya penebusan, ingat karya penyelamatan. Jadi saya bacakan ya Pak Ferry ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5 saya bacakan buat teman-teman. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Tuhan ingat, pujilah Tuhan ya jiwa kita. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang sudah mengampuni kita, nyembuhin kita, nebus kita, memuaskan hasrat kita, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti burung pada Raja Wali. Jangan sampai kita ingat-ingat masalah mulu, fokus mulu. Kayak semalam ada anggota pengerja kami, aja nongkrong, makan gitu ya, minum. Ujung-ujungnya, aduh dia stres lagi Pak Yus. Dia temperamen banget, dia mukanya marah, merah. Pasti udah kalau udah begitu udah wah ngoceh nggak jelas padahal cowok yang ngomong istrinya. Kenapa sih? Biasa lah. Kalau ingat masalah pasti begitu. Jadi ya sama yang Pak Ferry bilang, jangan inget-inget, jangan inget-inget gitu. Ya sekarang itu inget-inget yang baik-baik aja. Inget-inget tadi ya, Natal itu Yesus lahir buat kita sebagai juru selamat dan raja atas kita. Kita siapin hati yang baru, hidup yang baru, minta roh Tuhan boleh membawa kita masuk ke dimensi yang baru di tahun yang baru. Saya percaya IKB, saya percaya Pak Lukas, saya percaya semuanya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita pasti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Yas atas penjelasannya ya. Ya kadang-kadang sih gitu Pak Yas ya. Ini mungkin sedikit nanggepin ya. Ya kita kan lihat di dekorasi apa tuh malah teman dulu saya lupa ya ngomong malah kadang-kadang kita agak ini ya Pak Surya ya. Kadang-kadang kalau kita di luar negeri ya Kak, di Australia, di Amerika tuh malah kadang-kadang sekarang suasana Natal tuh malah udah hilang. Modern hilang tuh dalam arti kadang-kadang sebelum Natal tuh dia mengadakan parade ya, parade apa semua itu malah dia cuma kayak apa ya, bukan kayak Natal gitu loh. Jadi cuma malah menunjukkan kalau ya berbeda dengan suasana Natal itu kemarin siapa yang komplain gitu ya. Ya itu sih coba atau kan masing-masing orang punya mindset sendiri-sendiri ya gitu. Jadi tidak di seolah-olah tuh tidak tidak merayakan dengan suasana Natal gitu. Itu kayak di Australia, di Amerika begitu. Ya, jadi terima kasih. Lanjut silakan ayo siapa? Pak Lukas, saya mau nambahin dikit ya. Tadi saya lupa ya. Firman Tuhan hari ini tuh kita bukannya nggak boleh ingat itu amnesia, ya. Tapi jelas dikatakan ingat-ingat, jangan ingat-ingat. Kita boleh marah nggak? Boleh marah, tapi jangan marah-marah, ya. Ya, konteksnya itu kita dikit-dikit ingat masa lalu. Mau ngapain ingat masa lalu. Mau ngapain ingat apa kata orang. Ya, itu kayak orang itu diresapin gitu ya. Penderitaannya diresapin, diingetin masa lalunya begitu. Ya, ini Tuhan ingatkan kepada saya. Kita bisa ingat perlakuan orang. Kita bisa ingat kerugian yang kita alami. Kita ditipu orang, kita bisa ingat. Itu untuk apa? Untuk kita belajar lebih waspada, untuk kita belajar lebih berhati-hati berinvestasi dan segalanya. Tapi bukan itu menjadi penghalang kita untuk maju. Kalau selalu kita ingat, akhirnya kita nggak maju-maju. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Lukas. Tuhan Yesus berkati.
Ini mumpung sudah open cam semua, yuk istri-istrinya diajak semua, yuk foto yuk. Ayo, mana yang lain? Ayo Pak Heru. Soalnya kadang-kadang Pak Heru ini kalau moto seenaknya dewe dia kan. Jadi orang lagi nggak siap. Nggak, maksudnya Pak Pastor itu istri Pak Heru maksudnya yang dipanggil itu gimana? Hah? Kalau itu kasihan lah, dia nanti tertekan jangan. Ayo, ayo. Jangan saya lah, yang lain dah. Agak susah Loh, nih. Kan. hah? Nggak bisa foto? Istri saya lagi, Nggak bisa, istri bisa saya lagi terlalu ini Pak Yosef, lagi persiapan WL istri, mohon maaf. Ayo, ayo foto. Siapa yang bisa foto? Screenshot. Biasanya Pak Hoki tuh, Pak Hoki. Masih tidur. Itu bisa hujan salju kalau bangun pagi. Fotonya Pak Hoki Ayo, ayo maksudnya. foto yuk. Ayo foto Pak dulu. Hoki difoto Pak Hoki. Ayo foto dulu tangannya. Oh, Tangannya. foto dulu, foto. Yes, siap, foto. Irma, nggak Pak kelihatan Lukas Irma. kan pegang kamera laptop. Foto, Oh, siap. yang di atas. Iya, iya. Siapa aja foto nih? Oh, ada dua. Saya foto. Pak Lukas dong. Oh, Pak Atau Lukas. Pak Oki, Pak Ya, Oki. silakan Pak Lukas Oki, foto, Oki. Pak Lukas. Saya Oke aja tuh. Saya Pak foto. Oki, Pak Oki. Ya, Pak Oki. 1, Ayo, 2, udah 3. kering ini. Pak Oki tukang foto. Sudah. Pak, ya. Di Ah, Iya. Mantap. ayo lanjut. Saya izin dulu deh. Belum, nanti mau siap-siap untuk Saya nambahin ya. Oh, silakan. Kalau untuk masa lalu buat saya itu perlu gitu ya. Karena tanpa masa lalu saya nggak bisa ada di masa sekarang. Dan saya percaya masa lalu itu satu grafik yang menuju ke puncak gitu ya. Jadi masa lalu itu dia di bawah kita, bukan di atas kita. Jadi sekarang kita itu sudah ada di atas. Dan itu adalah proses satu perjalanan hidup kita. Dan kalau saya melihat masa lalu itu ya memang ada ndak enak, tapi ndak enak itu bukan untuk menjadi satu ketakutan atau apa itu namanya, kayak keluhan ya. Tapi itu membuat saya itu bersyukur gitu loh ya. Mungkin saat itu kalau Tuhan tidak menemukan saya tidak jadi apa-apa. Karena masa lalu itu apa ya, ndak ada masa depan gitu loh. Nggak bisa melihat masa depan. Itu buat saya. Jadi masa lalu itu kenangan manis yang membuat saya itu bersyukur sama Tuhan, bisa melewati. Pernah kita kan di PHK ya. Lalu saya itu waktu itu karena masih muda, masih kuat. Jadi ya saya berusaha bekerja gitu. Apa aja tak kerjain. Jadi saya dari kecil kan udah kerja ya, mulai umur 15 tahun tuh sudah kerja. Ya, dari kerja toko kain sampai ke toko emas sampai ke sebelum ke musik itu belajar bikin makanan, bikin mie, bikin jus. Jadi semua itu saya belajari untuk bisa berusaha survive hidup gitu ya. Dan di situ saya belajar banyak hal gitu loh, bukan kerugian yang saya lihat, tapi keuntungan gitu di setiap peristiwa yang pahit tadi gitu ya. Kita jualan apa yang kita bisa gitu kan. Nah, tapi Tuhan itu menuntun pekerjaan yang kita nggak pernah pikirkan gitu kan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa bahwa manusia bisa berusaha, tapi nanti Tuhan yang akan memberikan itu sama kita gitu. Jadi ya kita tetap berusaha, tapi saya percaya itu usaha saya gitu. Tapi Tuhan itu yang memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya melihat peristiwa itu begitu tentang masa lalu. Jadi buat saya bersyukur punya masa lalu, walaupun mungkin kalau diceritakan novel itu tebal segini ya.
Dari masa kecil sampai saya menikah itu penuh dengan cerita gitu ya. Dan tentunya banyak kepahitan. Maksudnya banyak pahitnya ketimbang manisnya gitu ya. Manisnya di akhir, di saat-saat usia ya Joshua mulai sudah selesai kuliah ini, saya merasakan kebaikan Tuhan itu tidak ada taranya, mengiring perjalanan hidup kita terus. Dan saya percaya sampai masa tua memutih rambut kita, Tuhan tetap menggendong kita. Gitu. Ya, amin. Terima kasih Bu Esther ya. Jadi betul ya, mungkin saya setuju dengan Bu Esther ya, Pak Ferry ya. Tadi Pak Ferry juga ngomong kok. Jadi sebenarnya masa lalu tuh boleh, tapi buat yang yang baik-baik kita ingat-ingat untuk pelajaran kita untuk masa depan itu Bu Esther. Itu bagus gitu kan. Tapi yang jelek-jelek kita buang. Gitu ya. Ya betul, saya setuju ya itu maksudnya. Silakan. Jadi Indra. Ya, siap-siap gereja nanti. Eh, Kalau untuk yang tadi Pak Ferry sampaikan, benar ya, maksudnya saya dari tadi juga kepikir masa lalu itu sebenarnya apa ya? Kalau buat saya bahan belajar sih. Jadi istilahnya buat belajar ke masa depan. Bahkan kita bisa belajar dari masa lalu orang gitu. Jadi kalau mereka cerita apa ya kadang kita dengerin gitu kan. Bisa buat belajar nanti, jadi kita jangan begitu atau bahkan kita ikutin dia kayak begitu kalau itu positif itu. Karena kebetulan di keluarga saya itu banyak orang yang nggak move on gitu ya. Jadi dulu emak saya gitu kalau cerita itu apa ya, dari saya mungkin kira-kira SMA sampai saya SMP mungkin sampai 10-20 tahun itu ceritanya sama, terus kalau cerita ya itu lagi sampai bosen gitu. Tapi setelah kesini saya jadi belajar gitu, maksudnya oh oh ya nanti jangan kayak gitu gitu. Kalau misalnya saya berkeluarga jangan kayak gitu. Itu jadi suatu pelajaran penting sih buat saya, ternyata membantu kita gitu di masa sekarang, mungkin buat masa depan bahkan sampai keturunan kita yang nanti gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin kalau beberapa hal yang lain, misalnya ada yang kerja cerita apa saya dulu begini sekarang begini gitu kan, cerita kenapa kenapa akhirnya saya bisa belajar gitu loh. Oh saya jangan gitu, misalnya di keluarga saya itu dulu ada kebiasaan berjudi ya, itu jadi saya tahu gitu, maksudnya oh kalau berjudi maka hasilnya kayak gini gitu, makanya sampai sekarang saya nggak berjudi gitu. Walaupun dulu waktu kecil malah sempet ikut judi gitu ya, tapi sekarang udah oh jadi hasilnya gitu ya gitu, maksudnya kita jadi belajar something gitu loh. Itu sesuatu hal yang penting sih, jadi bahan belajar buat sekarang masa depan, mungkin buat keturunan nanti kita ya, kita bisa ngajarin mereka kan. Terus nanti tadi kalau nanggepin yang Lukas sama jadi ya Pak Yos bilang ya tentang esensi Natal ya. Esensi Natal itu memang kalau saya udah pelajarin itu memang sengaja dibelokkan dari Kristus itu. Jadi memang apa ya, orang-orang yang anti Kristus itu memang sudah dari dulu nyeting itu sudah. Baru saya kemarin mikir, tanya sama istri saya, Santa Claus itu sebenarnya ada nggak sih? Maksudnya itu Santa beneran nggak dari taruhlah gereja Katolik atau apa? Ternyata enggak, itu tokoh fiksi gitu loh. Sengaja sesuatu yang dibikin untuk membelokkan pikiran anak-anak dari Kristus ke Santa Claus. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kelihatan baik tapi jahat sebetulnya. Nah, itu yang kita perlu waspada di masa-masa ini. Mungkin ya itu sih kalau yang saya bisa sampaikan sih. Mungkin yang bisa sampaikan. Ayo Irma. Apa ya? Masa lalu ya sama sih. Jadi segala sesuatu itu yang terjadi baik buruk ataupun baik ya sebenarnya kalau sekarang udah terjadi bisa, kalau flashback ya bisa buat belajar. Ternyata ada maksud Tuhan tertentu itu, misalnya yang buruk ya, ada maksud Tuhan tertentu itu yang sebenarnya buat kebaikan kita juga gitu loh. Nggak sia-sia lah segala sesuatu yang terjadi itu. Gimana kita bisa balik lagi ya, maksudnya point of view-nya
gimana eh, memandang suatu masalah itu mau dari sisi mana gitu loh. Kalau kita memandang mau rendah hati, oh ya mungkin Tuhan mau ngajarin sesuatu buat kita, itu kita akan punya point of view yang baik. Dari sisi itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Bu Irma atas Pak Lukas, ya, ya itu silakan Pak. itu yang jatahnya bulan April, bulan Mei kan ada sisa 4 minggu tuh ya. Diisi buat istri-istri ini aja. Waduh. Setuju saya. Ya, setuju, Ya, Pastor. Hah? Setuju? Pak Irfan nggak dengar saya. Iya, setuju. Udah. Nah, Setuju, nih, setuju, istri saya setuju. loh, Oh iya sudah. kita Kita kan nggak bisa, melengkapi, kita nggak bisa bukan Pastor. menggeser. Soalnya persiapan Paskah kelihatannya sih. Hah? Anak-anak persiapan Paskah di gereja mungkin agak-agak crowded kalau Irma, ya kita di situ sih anak-anak sekolah minggu itu persiapan Paskah biasa. Nggak apa-apa kan masih ada bulan Juni, bulan Juli, nggak apa-apa. Kalau enggak tanggal 28 Desember ini paling deket buat Irma. Ada itu rada penuh Pastor itunya apa jadwal Nah ini anak-anak. kok suaminya yang menghalangi itu gimana toh? Oh enggak menghalangi. membela. Dicubit soalnya Pastor. Hah? Dicubit soalnya ini. Oh gitu dicubit. Waduh, sudah biru belum? Wah, ya itu loh ya. Tanpa perlu kata-kata ya. Memang suami istri itu hebat dengan cubitannya langsung tahu kemana itu kan arahnya ya. Mm-mm. Oke, ya nanti kita sambil jalan ya di. Silakan mungkin siapa yang belum bisa Oh, kita nanggepin Pak Indra sebentar. Tapi kalau Santa Claus-nya Pastor Yosef yang jadi saya setuju aja, nggak apa-apa Pak. Cocok Pak. Ayo Yosef. Nah, ya. cocok Pagi udah belum tadi maksudnya, pagi ya. Ayo, pagi. Ya, salam. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Ferry buat firmannya ya. Ya, memang betul sih. Jangan mengingat-ingat. Kan di situ dikatakannya juga ya, bukan lupakan gitu kan. Jangan mengingatkan, jadi satu tindakan yang aktif gitu. Jangan mengingat-ingat tuh. Ya bukan amnesia sih benar gitu. Jadi ya saya juga nggak boleh terikat sama masa lalu. Ya baik itu positif, baik itu yang negatif ya. Anggaplah positif lah umpamanya. Saya dulu hebat itu pelayanan apa segala macam di persekutuan gitu. Main main musik main gitu ya. Tapi itu bukan berjaminan saya di hari ini bisa melakukan hal yang sama karena itu masa lalu. Nggak bisa jadi satu patokan, satu kebanggaan nggak bisa. Saya suka hidup, aduh dulu ya waktu ada mama saya hidup saya begitu enak, begitu nyaman. Saya bisa dengerin satu lagu, bisa tiba-tiba bahagia sendiri, nggak tahu kenapa lagi keadaan stres tiba-tiba muncul atau di radio lagu teng gitu, langsung tiba-tiba loh, kok tiba-tiba bisa berenergi, tiba-tiba bisa happy gitu. Kayaknya ada sesuatu yang lain gitu, kenapa ya? Nah itu saya suka seperti gitu suka. Nah teman saya pagi hari ini luar biasa diingatkan ya, nggak bisa, saya nggak bisa hidup seperti begitu. Hidup di masa lalu baik itu negatif, aduh dulu perlakuan pasangan saya seperti gini ya, saya ingat terus nggak bisa gitu. Tapi bagus tadi dari Ibu Irma ya, itu semua akan mengajari saya apa dari sudut pandang saya. Jadi hidup ini benar-benar komplit. Jadi biar tahu nih dari A sampai Z-nya saya bisa tahu, bisa ngerasain. Ini Tuhan mau bawa kemana? Karena saya ini takut, takut apa? Ya takut untuk menghadapi masa depan itu. Dan juga eh, suka mengenang terus di masa lalu. Jadi kayak apa ya? Terikat gitu, terikat di masa lalu. Tapi kalau begitu mau lihat masa depan, takut. Tapi di sini tadi saya banyak merenungkan juga ya. Kan kita udah tahu sifat-sifat Tuhan tuh kalau kita baca di Alkitab A sampai Z, semua baik, semua buruk di Alkitab semua tertulis semuanya. Tapi ada satu yang saya pelajari, iya ya. Ingat sama kasihnya, tadi kan ya dari Pak Ferry ingat lagunya. Ingat kasihnya, ini kebaikannya. Nggak ada satupun juga dari Tuhan tuh yang buruk gitu, yang membawa kita tuh ke arah celaka tuh nggak ada. Itu lihatnya di perenungan salib. Jadi saya tuh dibawa di sini lebih berani, dibawa diajak lebih berani lagi. Ayo
mari lihat ke depan, menatap hal-hal yang baru yang mau Tuhan berikan gitu. Saya juga baru selesai meeting gitu ya. Jadi ternyata saya lihat di sini tuh banyak anak-anak orang-orang yang terjebak masa lalu tuh nggak mau belajar. Sedangkan sekarang tuh udah zamannya digital, AI gitu. Jadi udah banyak yang pada malas belajar gitu. Sedangkan zaman tuh berubah gitu. Orang tuh ya cenderung nggak mau dibawa kepada hal yang baru. Iya juga sih. Saya juga jadi lihat juga dari bangsa lalu itu kesalahannya orang-orang gitu ya. Israel itu sama. Nggak mau dibawa dengan hal yang baru. Aduh Tuhan udah nyaman beginilah. Jangan yang baru lah gitu. Saya pun sama. Oh ternyata enggak. Tuhan mau. Yuk lihat yang baru lagi. Lihat yang baru lagi. Sampai kapan Tuhan? Terus aja. Sama Tuhan tuh bener-bener apa ya. Dinamis gitu ya. Ya termasuklah di dalam hal banyak hal lah. Saya juga kalau trading kayak gitu ya nggak bisa lah lihatin masa lalu balas dendam gitu nggak bisa. Yuk lihat yang baru, belajar yang baru, lihatnya terus ke depan, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan, lihat apa yang akan kerjakan, walaupun ya masih belajar lah sampai ke sana lah. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya hebatnya Pak Hoki ya. Tadi tetap belajar bersama dari Pak Hoki ini. Untuk ini ya. Ya, ayo lanjut siapa nih yang belum? Pak Mandi, Pak Abraham, Freddy, silakan. Heru, ayo. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Heru. Ya, sukalita banget ada yang pasangan, ada yang masih sendiri. Ya, Dan nggak usah curhat. ya, apa sih yang jangan lupa diingat-ingat? Ya, jangan diingat-ingat. Kadang aku mikir sih, kalau diingat-ingat kebaikan Tuhan pasti banyak, dengan cepat kita mengingatnya. Tapi kalau hal yang diuji, kita kan selalu ada ujian dari yang masa lalu, itu ujian-ujian yang mungkin dikehendaki Tuhan, mungkin karena kebodohan kita juga. Salah satunya kan pasti ada. Tapi bisa nggak kita mengingat ujian-ujian itu selalu apa, untuk kedepannya itu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan, mendatangkan musibah yang mungkin lebih dalam lagi. Kadang kan ya kayak aku sih, tipe pikir saya itu pemikirnya yang karena masa lalunya, wah kok kayak gini ya, kayak gini ya. Kadang jadi nelongso sendiri. Jadi ingin kerja keras, kerja, jadi nelongso malahan. Bukan mendatangkan kebaikan, malah merugikan tubuh saya. Ya itu sih. Ya itu sih yang aku dapat, yang bisa aku sharingkan. Iya, terima kasih Pak Heru. Tapi saya udah bersyukur ya, Pak Heru udah bisa move on dari yang dulu ya. Kalau dulu kan benar-benar hilang ya Pak Surisep ya. Jadi benar-benar Cuma sama hilang. Saya diblok kok sama Pak Heru. sekarang udah bisa kembali Iya, seperti makanya puji Tuhan sekarang. Saya Pak Lukas dimutui nggak dulu boleh sama Pak Heru. ingetin Pak Seru. Pak Lukas nggak boleh ingetin Pak Seru lagi. Nanti Ya, gara-gara piklop nggak ikut lagi. itu kan untuk pelajaran ya. Karena lu kan kita untuk pelajaran. Jangan sampai nanti di depan dapat itu lagi malahan gitu ya Pak Heru ya. Dapat yang lebih bagus ya. Ya, Ya. Udah ikut piklop belum Pak Heru? Terus jadi ikut piklop belum? sudah hilang 70 poin. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ayo Pak Abraham yang sedang lari nih, bisa sekarang atau nanti? Pagi, shalom. Shalom. Terima kasih buat hambanya Pak Ferry yang sudah menyampaikan salah satu gembala sidang favorit saya itu. Pengalamannya udah ratusan tahun soalnya. Jadi Nah, itu masuk dinosaurus. Masa lalu, kalau bicara masa lalu, memang kalau kita mikir yang menyakitkan, memang sakit ya. Kegagalan, kecerobohan, kebodohan, kesalahan pengambilan keputusan. Ini memang sesuatu hal yang kalau diingat-ingat memang cukup sakit. Itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi motivasi kita untuk kita terus bergerak, atau menjadi demotivasi untuk kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Memang dua-duanya tidak ada yang
Jadi diem menanti mencari kesempatan baru itu juga nggak salah, bergerak juga nggak salah. Jadi nggak ada yang benar salah. Kalau saya lihat kadang untuk kita mengambil keputusan belajar dari masa lalu, dua hal itu nggak ada salah dan benar. Artinya kadang kita perlu diam dulu, tenang, sambil menunggu apa yang mau Tuhan. Kadang nggak selamanya kita harus lari, tetapi kadang saatnya juga kita harus berani ngambil keputusan. Lah ini bagaimana kita minta hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan. Kadang saya juga melihat terlalu cepat berlari pun, terlalu sembrono, pengennya cepat-cepat pulih, pengen cepat-cepat beres itu pun juga tidak baik. Bahkan bisa jatuh lagi. Berapa kali saya jatuh karena malah kadang karena terburu-buru. Jadi dipikirnya setiap kesempatan, setiap peluang itu bisa memperbaiki masa lalu saya. Ternyata enggak, malah jatuh lagi. Tapi ketika kita tenang, ambil langkah kecil, malah jadi sesuatu yang baik seperti itu. Jadi kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita melihat kegagalan masa lalu kita itu bisa menjadi kekuatan kita untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Kalau bicara mengenai situasi dan kondisi, benar tadi Kojo cerita bahwa kalau kita lihat orang lain kok enak ya, mereka kelihatannya nggak beribadah, nggak tiap pagi sama kita, nggak tiap pagi seperti kita tiap pagi harus bangun pagi, harus sharing, harus WMP, baca Alkitab, doa ke gereja, pelayanan. Kok kayaknya dia lebih enak ya, rumahnya lebih gede, rumahnya lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa bukan cuma masa kekayaan yang kita dapatkan bersama Tuhan, tapi ada 4 pilar yang kita selama ini udah ketahui. Jadi keluarga yang baik, kesehatan yang baik, itu pun udah berkat yang luar biasa, bukan cuma sekedar uang. Itu mungkin yang saya lihat juga sama. Jadi lihat kadang kehidupan orang kok ke gereja aja jarang-jarang. Kadang mungkin dia orang Kristen, kadang ke gerejanya itu tetap ke gereja, tetapi toleransinya terlalu tinggi. Contohnya dia hari Minggu ada kegiatan gitu, dia nggak mau nyari gereja sore gitu. Jadi dia kalau udah pagi nggak bisa ke gereja ya udah. Jadi ke gereja itu bukan sesuatu yang prioritas. Itu hidupnya kok lebih enak dibanding kita gitu. Nah itu kadang hal seperti itu, godaan-godaan seperti itu yang kadang mengganggu fokus kita. Seperti itu. Ada juga quote yang menarik bukan quote sih, ada salah satu motivator di IG saya lihat gini. Dia menyampaikan, kalian jangan berpikir bahwa dulu kenapa sih kalau orang tua kita anak 7 kok rasanya bisa dibiayai semua. Kenapa sih mereka dengan mudah beli rumah, sedangkan gaji kita sekarang aja untuk nyicil rumah aja nggak bisa. Kenapa sih? Dia mengatakan bahwa itu beda zaman. Zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Dulu biayanya berapa, sekarang biayanya berapa, inflasi dulu berapa, sekarang berapa. Jadi jangan bersedih, jangan membandingkan dengan masa lalu atau orang tua kita kenapa dulu 7 anak kok beres bisa sekolah semua, sedangkan kita sekarang 2-3 anak aja udah bingung biaya sekolah dan lain sebagainya. Karena memang zamannya sudah berbeda. Jadi kamu jangan bersedih dengan kondisi yang sekarang. Nikmati sekarang, beda zaman. Tidak bisa orang tua kita atau orang-orang lama-lama yang usianya udah 60-70 tahun membandingkan dengan kita yang masih usianya 30-an. Seperti itu. Jadi nikmati kondisi zaman saat ini. Karena zaman berubah, semuanya berubah. Jadi kalau mereka dulu rumahnya ukuran 1000, kalau di daerah saya itu, daerah Wonogiri itu, rumahnya mama saja 600. Orang-orang rata-rata ukurannya 1500. Besar-besar. Sekarang kita punya rumah ukuran 100 lebih sedikit aja di kota besar udah kayaknya mahal banget begitu. Ya beda zaman. Seperti itu. Jadi kita nikmati apa yang memang menjadi berkat kita saat ini. Demikian. Terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Abraham. Yang betul ya, kita ini yang hidup di tahun 70-an ya. Itu kan kita kalau ngomong itu kan sebenarnya hidup di 3 zaman lah gitu ya. Tapi apalagi kalau di orang tua kita gitu kan, itu bisa 4 zaman gitu kan. Zamannya si ABCD itu. Jadi kita bisa ngerasain mesin tik aja udah kita bisa ngerasain. Mungkin anak-anak sekarang nggak pernah ngerasain mesin tik kan. Gitu ya. Nah, jadi itu memang kita harus ngikutin perkembangan zaman. Ya betul, saya setuju dengan perkembangan zaman itu ya kita harus bagaimana kita harus bisa
apa istilahnya beradaptasi gitu kan ya, beradaptasi dengan apa ya, dulu sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin saya nanti dikit tanggapin ya, kayak kemarin di Fit Club ini ya kan, dulu sebenarnya kita punya rencana begitu, cuma kita sampai mikir jauh-jauh dan kita nggak jalan. Kenapa? Aduh, ntar yang tua-tua susah dong, ntar ngetiknya susah dong, ini yang susah gimana ya. Ya tapi benar kata Pak Dolphin ya, ya kita yang harus ikutin gitu loh. Kalau emang kamu nggak bisa ikutin ya kamu ya ketinggalan gitu kan ya. Akhirnya sekarang jalan lancar gitu kan ya. Mungkin satu lagi terakhir yang masa jalan tol deh. Dulu pertama kali jalan tol diganti jadi kartu, itu saya kena imbasnya Pak. Jadi kita tinggal di Green Lake, mau keluar aja 2 jam. Jadi mau keluar tolnya 2 jam gitu loh mamanya. Ya betul kan, enak masih harus bayar dulu, belum ada ini. Sekarang buktinya lancar gitu kan, dengan bisa ada kartu dengan apa kan gitu. Ya itu memang kita harus ikutin zaman ya kalau dari Pak Abraham. Ya silakan mungkin Pak Freddy apa Pak, ini bisa Pak Freddy dulu mungkin sebelum ada pesan, sebelum Pak Mardi. Pak Freddy bisa? Oh nggak bisa, ya udah Pak Mardi dulu, silakan Pak Mardi. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Ferry buat sharing firman-Nya, sama memberkati saya ya. Benar bahwa kita jangan amnesia ya, terutama jangan amnesia dengan kebaikan Tuhan. Saya jadi ingat akan kisah anak bungsu, ketika dia mau makan ampas babi pun tidak dikasih ya. Tapi untung dia tidak amnesia dan dia ingat, ternyata di rumah bapakku banyak makanan. Wah, enak di rumah bapakku. Dia ingat kasih bapaknya. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan ya, untuk kembali ke rumah bapak. Karena ketika kita kembali ke rumah bapak, ada orang-orang yang tidak suka. Anak sulung tidak suka kan ketika anak bungsunya balik. Itu sebuah tantangan juga bagi kita. Ketika kita sudah terpuruk, tidak lagi merasakan kasih Bapa dan kita ingin balik, ada tantangan untuk kita kembali. Nah, tapi anak ini, dia bangkit dan dia pun kembali kepada bapaknya. Wah, ketika dia kembali, bapaknya memberikan semua yang sudah hilang pada dirinya. Jubah yang baru, cincin yang baru, kasut yang baru, semua diberikan. Sebuah kasih yang tidak ada tandingannya. Untung dia tidak amnesia dan dia ingat kepada bapaknya dan dia pun kembali. Nah, banyak tantangan bagi kita untuk kita kembali kepada Bapa ketika kita sudah terpuruk. Banyak orang yang tidak suka dan banyak yang tidak senang. Tapi ketika kita fokusnya hanya kepada Bapa dan kita hanya memandang kasih-Nya, maka semua yang baik sudah Tuhan siapkan bagi hidup kita. Itu yang mau saya bagikan. Terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak. Bagus banget ya di hari ini. Jadi fokuslah. Jadi intinya ya kita nggak usah ngeliat masa depan sama masa lalu, dan ini ya kita fokus kepada Allah ya, pada Tuhan yang bisa. Ya itu pasti kita percaya kok, karena akhir-akhir ini saya sangat merasakan hal tersebut ya. Kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Itu sih, itu yang saya rasakan. Oke, silakan Pak Freddy bisa sharing. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, kalau berbicara tentang kasih Tuhan, saya mau bersyukur buat dua hal. Saya bisa ada sampai hari ini tuh karena kasih Tuhan. Karena waktu itu waktu dilahirkan, katanya ibu saya itu sakit-sakitan. Ibu saya sakit-sakitan dan sakitnya juga parah, ginjal. Bisa ibu saya kuat sampai bisa melahirkan saya itu luar biasa. Dan ya ibu saya ternyata berumur pendek, ya saya umur 1 tahun atau 2 tahun itu udah nggak ada. Dalam kondisi sakit, ibu saya masih kuat, bisa melahirkan saya, ya puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga pernah waktu itu, kapan hari itu kerja di saudara di toko kaca. Ya magang-magang gitulah selama 6 bulan ke lokasi proyek, pakai motor saudara. Nggak tahu gimana, nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, dari motor tuh jatuh. Ternyata itu jatuhnya tuh gara-gara pasir, gara-gara hal kecil. Dan jatuhnya nggak apa-apa sih, cuma kalau telat sedikit aja itu udah kelihatan ada mobil tronton mau lewat. Kalau bukan karena Tuhan kan siapa lagi gitu ya yang bisa bantu. Masa mau pingsan gitu ya. Ya kita mesti ingat kasih Tuhan lah.
Pasti ada aja yang bisa kita syukuri. Ya, salah satu nabi besar di Alkitab ya Daud ya. Dia mau selalu ingat kasih Tuhan, dia mau mengandalkan Tuhan. Ya memang harus seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan, kalau kita belajar tuh ada kalimat past tense, present tense, dan future tense. Ya, past tense itu kan masa lalu ya. Ya, jadikanlah itu sebenarnya seperti pembelajaran ya. Kita mesti hidup di masa sekarang biar bisa bersyukur, bisa hidup, dan bisa punya berkembang ke depannya. Kita mesti punya harapan, ya mesti mengandalkan Tuhan gitu. Bahwa di dalam hidup ini semua jatuh bangun, ada yang proses cepat, ada yang prosesnya lambat. Ya mari kita lalui itu, kita berproses. Ada yang udah beres, ada yang belum. Tapi kita mesti ingat dulu kasih Tuhan. Begitu sih teman-teman semuanya. Itu yang saya mau sharingkan, ingat dulu kasih Tuhan. Pasti ada kok keajaiban Tuhan. Dan ya mari kita belajar dalam prosesnya hidup itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, saya percaya kok dengan usaha Pak Freddy saat ini yang kelihatan gigih sekali gitu ya. Pasti suatu saat bisa merubah hidup Pak Freddy ya. Mumpung masih sendiri, mumpung masih single ya. Nanti kalau merasakan udah married beda lagi nanti ya. Nanti bisa belajar di pastor seperti itu. Ya, oke. Silakan ada yang mau nambahin lagi, Pak Irfan? Mungkin ini, Pak Yos, semuanya. Iya, Pak Freddy, Daud itu raja. Mesti dilurus sedikit, bukan nabi. Raja Daud. Nabi terbesar di Israel Musa, raja terbesar di Israel Daud. Ya, jadi kita hanya betul seperti Pak Freddy ya, saya suka banget lihat kegigihan, kerja kerasnya, keuletannya. Semangat ya Pak Freddy, Tuhan beserta dan Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, dan percayalah kebaikan demi kebaikan Tuhan itu selalu ada buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Ya, maju terus ya Pak Freddy ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi sebelum kita tutup? Udah jam 7 lebih. Udah. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Hari ini kita mendapatkan firman Tuhan dari Pak Ferry ya. Pak Heru. Tutup Pak Heru. Ya, oke. Terima kasih. Kita ayo. Jadi Pastor Yosef yang bantu ini ya. Terima kasih. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Bapak. Buat kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh mengingat segala kebaikan kemurahan-Mu dan segala yang ada yang Kau sudah ciptakan untuk kami lewati segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap kami Tuhan, yang akan melakukan aktivitas, Engkau yang berkati Tuhan, pelayanan kami juga ya Tuhan, di setiap kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you Pak Yosef. Thank you. Terima kasih ya. Thank you Pak Ferry. Terima kasih. Berkati semua. Abraham, Pak Freddy, Pak Heru, Pak Ferry, thank you. Kogi, Indra, berkati semua semua. Pak Freddy, Pak Abraham.